Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wardana, biasa dipanggil Reza, dengan NIM 2312020006. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya membuat video konseling dengan tema teknik pemberian contoh pribadi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Labor Konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afnibar MPD Kons dan Ibu Mary Susanti MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan dulu. Iya, Bu. Sebelumnya nama adik siapa? Nama saya Helda, Bu. Oh, Helda. Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Reza Wardana ya. Iya, Bu. Biasa dipanggil Reza, Kak Reza gitu. Iya, Bu. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia datang pada hari ini. Bagaimana perasaanmu sebelum masuk ke ruangan ini, Nak? Jujur ya, Bu, sebelum saya masuk ke ruangan ini, sebenarnya saya sangat gugup. Wajar sekali kamu merasa gugup karena kamu itu baru pertama kali memasuki ruangan ini ya. Iya, Bu. Nah, kamu itu tidak perlu khawatir karena di sini itu saya bukan hanya untuk menghakimi tapi untuk membantu kamu untuk mengentaskan masalahmu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu pada pertemuan ini. Baik, Bu. Yang dimana pada pertemuan yang saat ini kita lakukan itu namanya proses konseling, yang dimana ibu sebagai konselornya dan Helda sebagai klien ibu. Iya, Bu. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu seperti yang kita lakukan pada saat ini, yang dimana tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang Helda hadapi pada saat ini. Semua yang Helda ceritakan itu rahasianya akan terjaga. Jadi Helda tidak perlu takut untuk bercerita dengan jujur. Selama proses konseling ini berlangsung, Helda bisa menyampaikan apa saja yang Helda rasakan. Iya, saya paham. Tidak ada yang akan menyalahkan Helda. Kalau nanti ada pertanyaan yang membuat Helda kurang nyaman, Helda boleh mengatakan kepada saya, apakah kamu memahami penjelasan dari yang kakak katakan tadi? Ya, saya paham, Kak. Apakah kamu bersedia mengikuti konseling kita pada saat ini sampai selesai? Saya bersedia, Kak. Terima kasih. Saya menghargai keberanianmu datang ke sini. Semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat untukmu. Amin. Baik. Sekarang saya ingin mendengarkan cerita dari Helda. Apa yang membuat Helda ingin mengikuti konseling hari ini? Gimana ya, Kak? Saya akhir-akhir ini merasa kurang percaya diri. Bisa diceritakan lebih lanjut? Saya sering merasa kemampuan saya sangat rendah dibanding teman-teman saya. Apa yang membuat pikiran Helda seperti itu? Karena teman-teman saya pintar, dimana ketika mereka maju untuk presentasi, mereka sangat pandai, sementara saya sangat gugup. Jadi saya merasa keterbelakangan gitu, Kak. Ketika kamu melihat teman-temanmu tampil dengan baik, apa yang muncul di pikiranmu pada saat itu? Yang muncul di pikiran saya itu seperti ini, Kak. Saya berpikir saya tidak bisa seperti mereka itu. Jadi kamu itu merasa dirimu itu kurang mampu dibandingkan dari teman-temanmu? Iya, Bu. Bagaimana perasaanmu ketika dosen itu meminta kamu itu untuk melakukan presentasi pada saat itu? Jantung saya sangat berdebar kencang, Bu, karena saya merasa saya tidak bisa seperti mereka. Selain jantung kamu berdebar, apalagi yang kamu rasakan? Tangan saya juga berkeringat. Lalu
Pikiran saya tiba-tiba kosong sehingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan dosen. Apakah kamu pernah sampai tidak jadi bicara gara-gara rasa takut itu? Pernah waktu itu ada dosen yang bertanya, tapi saya lupa materinya dan saya cuma diam sampai dosen itu menggantikan teman saya yang menjawab pertanyaan itu. Lalu saat itu apa yang terjadi? Saat itu semua teman-teman saya di kelas menertawakan saya karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di situ tuh apa yang kamu rasakan ketika mendengar teman-temanmu itu menertawakanmu? Saya sangat malu sekali Kak, karena saya tidak bisa menjawabnya. Apakah kejadian itu masih sering kamu ingat sampai sekarang ini? Sangat sering Kak, ketika saya maju saya ingat semua kejadian yang telah berlalu karena saya pada hari itu ditertawakan oleh semua teman saya. Selain presentasi, apakah rasa kurang percaya diri itu juga muncul dalam situasi lain? Iya Kak, muncul pada saat saya bekerja kelompok dengan teman-teman saya. Dalam situasi itu, apa yang biasanya kamu lakukan ketika diskusi? Saya selalu banyak diam dan menunggu pendapat dari kelompok saya. Terima kasih karena kamu sudah terbuka untuk menceritakan masalahmu. Sekarang jika kamu berkenan, saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi yang pernah saya alami pada sebelumnya. Dan dimana saya tidak bermaksud untuk menyamakan pengalaman kita. Tetapi saya berharap cerita ini bisa menggambarkan bahwa rasa takut itu dapat diatasi. Ya Kak Mela. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya juga pernah mengalami rasa takut berbicara di depan kelas. Setiap kali dosen meminta saya untuk melakukan presentasi, rasanya jantung saya itu ingin copot dan tangan saya itu udah mulai dingin. Oh, berarti Kakak dulu juga pernah merasakan kegugupan. Iya, bahkan tangan saya sampai berkeringat dan suara saya juga itu kayak nggak mau keluar gitu, kayak serak gitu. Kayak ngomong aja nggak bisa gitu kan. Wah, sama ya Kak, yang seperti yang saya alami sekarang ini. Betul. Saat itu saya juga berpikir bahwa teman-teman saya itu akan terus mengingat kesalahan saya yang saya lakukan pada saat itu. Saya juga berpikir seperti itu Kak. Tapi setelah beberapa waktu saya menyadari bahwa ternyata saya sendiri yang terlalu senang mengingat kesalahan itu. Bahkan teman-teman saya justru tidak lagi mengingat apa yang saya lakukan, kesalahan saya yang saya lakukan itu. Saya belum pernah berpikir seperti itu Kak. Jadi dari situ itu saya belajar bahwa rasa takut itu sering kali berasal dari pikiran kita sendiri. Iya juga sih Kak. Bukan dari kenyataan yang sebenarnya gitu. Jadi kemudian saya berlatih sedikit demi sedikit, seperti saya berbicara di depan cermin selama beberapa menit kayak gitu. Apakah dengan cara seperti itu membantu Kakak untuk percaya diri? Menurut Kakak itu sih membantu ya, walaupun awalnya masih canggung, tapi lama kelamaan Kakak mulai merasa terbiasa untuk mendengarkan suara Kakak sendiri. Berarti berlatih itu sangat penting ya Kak? Betul. Setelah merasa sedikit lebih percaya diri, Kakak mencoba untuk berbicara lagi di depan teman dekat Kakak, dan dimana Kakak itu meminta mereka untuk memberikan nasihat kepada Kakak. Apakah pada saat Kakak berbicara itu mereka mengkritik Kakak? Mereka itu memberikan saran dengan baik. Dari situ Kakak sadar bahwa tidak semua orang itu menertawakan kita. Ada juga orang yang ingin membantu kita untuk berkembang. Oh, saya teringat pada teman saya yang selalu memberi saya semangat Kak. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu itu juga memiliki orang-orang yang mendukungmu. Iya sih Kak. Setelah saya terus berlatih untuk bangkit lagi, di situ saya itu mulai berani untuk menerima kesempatan untuk presentasi. Tapi saya tidak lagi terlalu takut untuk melakukan kesalahan itu. Jadi di situ Kakak sudah merasa percaya diri? Tidak. Perubahan itu berlangsung sedikit demi sedikit. Saya belajar bahwa keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap mencoba meskipun masih merasa takut.
Saya suka sekali dengan kalimat itu, Kak. Menurutmu setelah mendengar pengalaman saya, apa yang paling berkesan bagimu? Saya merasa ternyata orang sekarang terlihat percaya diri, tapi pernah mengalami rasa takut seperti yang pernah saya alami. Betul. Hampir semua orang itu pernah mengalami hal seperti itu sih. Saya berpikir cuma saya yang pernah mengalami seperti itu. Tidak. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita itu menyikapinya. Iya, Kak, saya mulai sekarang saya mengerti. Saya senang jika pengalaman saya bisa bermanfaat bagimu. Namun perlu diingat, yang akan membawa kita dalam perubahan itu bukan cerita saya, tetapi melainkan usaha dan komitmen yang kamu lakukan setelah ini. Insya Allah, Kak, saya akan berusaha. Baik, sayang, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya menyadari bahwa rasa takut saya sebenarnya berasal dari pikiran saya sendiri. Saya juga sadar bahwa tidak boleh terus-menerus mengingat kejadian buruk. Bagus sekali. Itu merupakan kesadaran yang penting. Sekarang saya ingin bertanya, setelah pulang dari sini, langkah pertama apa yang kamu lakukan? Saya akan belajar untuk berbicara di depan cermin. Bagus. Menurutmu berapa lama waktu yang realistis untuk melakukan percobaan itu? Sekitar 10 sampai 15 menit lah, Kak, semalam. Saya rasa itu cukup baik. Siapa teman yang menurutmu yang bisa memberikan dukungan kepadamu? Oh, sahabat saya, Kak. Soalnya dia sering mengasih saya semangat untuk percaya diri. Bagus. Dukungan dari orang yang kita percaya itu dapat membantu kita itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita itu tumbuh kembali. Iya, Kak. Saya yakin kamu itu bisa, selama kamu mau terus mencoba dan tidak menyerah ketika kamu itu melakukan kesalahan. Insya Allah, Kak. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana perasaanmu pada saat ini dibandingkan ketika pertama kali masuk tadi. Saya sudah lebih jauh tenang setelah bercerita kepada kakak dan mendengar pengalaman kakak juga. Apa yang membuatmu merasa jadi tenang itu? Karena saya tahu ternyata setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Saya juga merasa tidak sendirian yang menghadapi masalah seperti ini. Alhamdulillah. Setelah melakukan konseling ini, bagaimana tingkat kepercayaan Helda terhadap diri Helda? Mungkin sekitar 7 dari 10 lah, Kak, karena saya sudah membicarakan apa yang saya alami selama ini. Itu merupakan peningkatan yang baik. Menurut Helda, apa yang membuat nilainya itu meningkat? Karena saya sudah tidak terlalu menyalahkan diri saya sendiri. Bagus. Saya berharap keyakinan itu terus bertambah melalui latihan yang akan Helda lakukan ke depannya. Iya, Kak. Saya berharap setelah ini kamu benar-benar menjalankan rencana yang telah kita susun tadi. Tidak perlu langsung sempurna. Yang terpenting itu terus mencoba dan tidak menyerah ketika melakukan kesalahan. Insya Allah, Bu, saya akan melakukannya. Jika nanti kamu merasa kesulitan lagi atau membutuhkan tempat untuk berdiskusi, saya siap mendengarkan dan membantu sesuai kemampuan saya. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang saya sudah mulai percaya diri lagi. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarkannya. Terima kasih atas waktu dan masukannya, Kak. Sama-sama. Semoga Allah memudahkan setiap langkahmu dan memberikan keberanian serta kepercayaan diri untuk menjalankan presentasi ke depannya. Terima kasih, Kak. Baik, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita akhiri. Terima kasih atas keterbukaanmu selama proses konseling ini. Terima kasih kembali, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I just had to let you know you're